Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yohanes Fandi di episode ke-45 kali ini. Sobat Jatim, podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berisikan obrolan-obrolan santai dan seru seputar kebijakan-kebijakan Pemprov Jatim, event-event dan juga hot issues yang sedang beredar atau hangat di masyarakat. Dan tentunya kita bakal ngobrol seru dan santai bareng narasumber yang keren. Dan kita akan bakal berbagi insight dan cerita-cerita menarik tentang apa yang sedang terjadi di Jawa Timur ini khususnya. Pastinya semua informasi yang disampaikan dijamin bermanfaat buat kalian semuanya. Dan spesial di episode kali ini teman-teman, saya sedang berada di Pendopo Kembang Kopi. Tepatnya di Dusun Ngemplak, Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Spesial pada episode kali ini saya bersama dengan Bapak Raymond Valian. Selamat siang Pak. Selamat siang, selamat berjumpa. Iya Bapak, ini kita berjumpa di waktu yang sangat-sangat luar biasa, dingin di Kabupaten Malang ini Pak ya. Semoga demikian menjadi keberkahan ya buat kita. Baik. Beliau ini adalah seorang akademisi Sobat Jatim dan juga sebagai profesional sumber daya air. Nah, kali ini kita akan menyelami salah satu sungai yang sangat penting dalam sejarah dan kehidupan masyarakat Jawa Timur, yakni Sungai Berantas. Sungai yang panjangnya lebih dari 300 km ini tidak hanya menjadi jalur transportasi utama sejak zaman kolonial, tetapi juga berperan vital dalam pertanian, kehidupan sehari-hari, dan tentu saja dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Dalam episode ini kita akan mengungkap lebih dalam tentang asal-usul Sungai Berantas, sejarah dan peranan dalam perkembangannya di peradaban saat ini, serta bagaimana sungai ini terus menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang hingga saat ini. Baik Pak Raymond, sebelum kita masuk ke materi tentang Sungai Berantas ini, mungkin bolehlah Pak spill sedikit ini perjalanan karir Bapak ini ngapain aja selama ini gitu. Monggo. Kenalan lagi mungkin boleh Bapak. Saya Raymond Valian. Saya adalah seorang profesional di bidang sumber daya air. Hampir 30 tahun bersama-sama dengan rekan-rekan, bersama-sama mengurus air. Karena air adalah urusan banyak orang. Dan kita berada bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam peran sebagai waktu itu manajemen dari Perusahaan Umum Jasa Tirta I. Dan hari ini setelah selesai penugasan sebagai direksi di perusahaan milik negara tersebut, saya menjadi profesional di bidang sumber daya air dan sekaligus akademisi. Pasti menyenangkan untuk bicara tentang air, karena air bukan hal yang pernah kering untuk dibicarakan, selalu basah untuk dibicarakan. Saya kira kesempatan ini tentu menarik untuk berbagi banyak hal, dan tentu saja bagi Sobat Jatim, membawa kabar, membawa pengetahuan, dan membawa literasi. Iya, dan mungkin juga Sobat Jatim nanti bakalan tahu ternyata Sungai Berantas itu gak hanya sungai aja, tapi banyak sekali cerita di balik itu, dan nanti kita bareng-bareng dengerin apa aja sih yang ada di Sungai Berantas ini dengan Bapak Raymond gitu ya Bapak ya. Tentu. Nah Bapak, untuk keberadaan Sungai Berantas bagi masyarakat Jatim saat ini, sebagai seseorang yang pernah berperan penting dalam pengelolaan Sungai Berantas, yaitu sebagai mantan Direktur Utama Kantor Jasa Tirta I, menurut Bapak, bagaimana keberadaan Sungai Berantas dapat mempengaruhi masyarakat Jawa Timur saat ini? Sungai Berantas adalah salah satu daerah aliran sungai yang luar biasa. Luasnya kira-kira 1/4 dari Provinsi Jatim. 1/4. Ya, tetapi menggerakkan lebih dari separuh dari pertumbuhan produk domestik regional bruto. Jadi perannya cukup besar bagi Provinsi Jawa Timur. Dan tidak hanya itu, karena Sungai Berantas juga memiliki peran yang luar biasa di dalam menciptakan kemakmuran dan juga berperan sejak kurang lebih 1 milenia yang lalu dalam membangun berbagai kebesaran kebudayaan dan juga kebesaran dari sisi ekonomi serta pengaruh sosial dari Jawa Timur di kancah Nusantara dan kemudian juga Indonesia. Jadi kalau bercerita tentang Berantas, kita bercerita tentang Jawa Timur, kita bercerita tentang salah satu daerah aliran sungai yang penting, yang memiliki peran tidak kecil bagi Jawa Timur dan juga bagi sejarah serta kebudayaan yang tumbuh dan kembang di provinsi ini. Oke, baik, untuk sejarahnya mungkin Pak
Bapak mungkin bisa menjelaskan sedikit sejarah tentang Iya, Sungai sejarah itu Brantas. selalu sesuatu yang menarik ya, Iya, untuk makanya. bisa kita kupas. Iya, kenapa ada Sungai Brantas gitu Ya. di Jawa Timur, dan itu sebagai tadi Bapak bilang menaikkan ekonomi juga masyarakat sekitar kayak gitu, Pak. Hal pertama yang harus kita ingat ketika membayangkan Sungai Brantas bahwa wilayahnya mencakup apitan beberapa gunung berapi yang sangat penting. Selain diapit oleh Gunung Semeru, tepat di tengahnya juga ada Gunung Kelut. Dan dalam lembah Sungai Brantas sendiri punya daerah aliran sungai sekitar 11.800 km persegi ya, jadi kurang lebih seperempat luasan Provinsi Jawa Timur. Terdapat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Dan pertumbuhan ekonomi itu berakar sejak lama, 1 milenia yang lampau, jadi 1000 tahun lebih. Masyarakat di Lembah Brantas ini sudah bercocok tanam, mengelola air, dan memajukan kehidupan mereka secara bersama-sama. Dan oleh karena itu juga lembah di Sungai Brantas ini menjadi tempat berseminya berbagai kerajaan yang kita pelajari di dalam buku-buku sejarah seperti Majapahit, Betul. Kediri, Singosari, dan lain-lainnya. Bagaimana kita mau memulai sejarah dari Sungai Brantas? Mungkin prasasti tertua yang ada di Jawa Timur dari tahun 760 Masehi, yaitu prasasti Kanjuruan, ada di tengah-tengah Das Brantas ini, tepatnya di Kota Malang, tidak jauh dari pusat kota di Kecamatan Pulau Waru ya, tepatnya di Kelurahan Dinoyo. Itu terdapat sebuah prasasti yang menunjukkan sekitar 1250 tahun lampau sudah terbentuk sebuah kerajaan bernama Kanjuruan. Dan kerajaan itu sungguh luar biasa karena mereka beraktivitas, membangun kehidupan bermasyarakat, bercocok tanam, bahkan kemudian mereka juga meninggalkan prasasti dan beberapa candi sebagai bukti dari kebesaran dan aktivitas yang mereka lakukan saat itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Pastinya masyarakat saat itu pertama memiliki kemauan untuk bekerja sama, mereka dipersatukan oleh cita-cita yang sama, dan didukung oleh kesuburan tanah. Kita berada saat ini di dataran tinggi Kota Malang ya. Iya, Pak. Kita berada di Malang Raya yang tentu saja sangat subur, dan kecukupan air. Sehingga inilah yang mereka lakukan, mereka olah sehingga akhirnya membangun sebuah semaian awal dari kekuasaan yang tumbuh dan selanjutnya berkembang di daerah aliran Sungai Brantas. Dalam perjalanan, Kerajaan Kanjuruan juga bersulih ganti. Kita mengenal bahwa kemudian muncul berbagai kerajaan yang lain, dan puncaknya barangkali adalah Kerajaan Majapahit di abad ke-15, yang juga bertumbuh dan berkembang di lembah Sungai Brantas. Tidak jauh dari Jombang, dekat dengan Mojokerto, kita menemukan Trowulan sebagai pusat dari kerajaan itu pada masanya. Bapak. Dan sungguh luar biasa bahwa seluruh perkembangan dari perekonomian, kondisi sosial politik di Jawa Timur berpusat dalam sejarah di Lembah Sungai Brantas. Dan Lembah Sungai Brantas menjadi saksi bagi banyak kemajuan dan juga kerjasama antara masyarakat dengan para penguasa yang menghasilkan berbagai artefak dan juga peninggalan baik pada zaman klasik Hindu-Buddha, kemudian berkembang lagi pada zaman kerajaan-kerajaan Islam berkembang di Jawa Timur, dan kemudian pada masa kolonial, dan akhirnya pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Semuanya membentuk sebuah kesinambungan yang kita sebut sebagai konektivitas air, sejarah, dan manusia. Berarti memang Sungai Brantas ini sudah dari zaman dulu ya Bapak ya? Tepatnya demikian. Iya, ya ampun, masih bertahan sampai sekarang, dan mungkin ini salah satu tantangan buat kita ya Pak ya di zaman sekarang ini untuk bagaimana kita menjaga. Nanti kita akan bahas itu ya Pak ya, bagaimana kita menjaga kelestarian alam itu yang memang sudah dari zaman kerajaan itu sudah ada, dan itu benar-benar dari dulu membuat masyarakat itu menjadi makmur, terus alam juga subur seperti itu ya Bapak ya. Iya. Ya, baik Bapak, untuk dalam story-nya Sungai Brantas ini apakah ada Pak sebuah cerita yang mungkin masyarakat Jawa Timur, khususnya di Jawa Timur, yang belum tahu Pak, yang tidak diketahui oleh masyarakat?
Ada banyak hal menarik tentang Sungai Brantas dan juga lembah Sungai Brantas di mana alirannya kemudian menjadi berkat dan kehidupan bagi banyak orang. Saya menuliskan buku Brantas Sang Pembawa Berkah. Buku ini terbit tahun 2024 dan saat ini dapat diperoleh ya dan dapat dibaca. Dan buku ini menceritakan tentang banyak hal yang terjadi di lembah Sungai Brantas selama masa lebih dari 1000 tahun, 1 milenia. Sedikit itu, Pak. Beberapa hal yang menarik ya Iya, tentang beberapa yang Brantas. menarik. Pertama, Sungai Brantas ini memiliki rekaman sejarah terbaik tentang kegiatan pengelolaan air dan kegiatan pertanian yang ada di Indonesia. Baik, pertanian. Rekaman sejarah itu setidaknya dapat dibuktikan bahwa dari ribuan prasasti yang ditinggalkan dari masa klasik Hindu-Buddha, hanya 10 diantaranya yang berbicara tentang pengolahan air dan pertanian, dan dari 10 tadi, 6 diantaranya berada di Lembah Brantas. Jadi dari 10 prasasti terpenting tentang pengelolaan air dan kegiatan pertanian Itu di Indonesia ya? di Indonesia, dari 10 tersebut, 6 diantaranya ada di Lembah Sungai Brantas. Tentu saja ini menarik, karena dari 6 prasasti tersebut, hampir seluruhnya bercerita tentang kerjasama antara masyarakat dengan para penguasa, pemerintah pada saat itu, para raja, para raka ya, untuk mengelola air dan kemudian mengolah tanah secara bersama-sama. Yang kedua adalah, Sungai Brantas ini menjadi tempat di mana intensifikasi pertanian pertama kali dikenal di Indonesia. Kami dapat mengatakannya demikian karena kerajaan Kanjuruhan dari tahun 700 Masehi yang kemudian bertahan sampai beberapa ratus tahun kemudian mengembangkan kekuasaannya, berkembang di dataran tinggi Kota Malang dan sekitarnya, bermodalkan pada pertanian padi. Pertanian padi. Dan itu artinya sudah ada kerjasama yang baik antara kelompok masyarakat untuk bertanam padi di dataran tinggi. Bahkan kerajaan Majapahit, berdasarkan catatan dari beberapa utusan Cina yang datang ke Nusantara, ke Indonesia pada abad ke-15, sudah menanam padi 2 kali dalam setahun. Dan padi tersebut menghasilkan beras yang diekspor. Jadi bayangkan bahwa kekuatan ekonomi agraris yang dimiliki Jawa Timur salah satunya dibangun oleh karena ketersediaan air yang cukup, lahan yang subur, dan kerjasama masyarakat yang baik. Dan itu terjadi di Lembah Sungai Brantas. Hal lain yang mungkin menarik adalah bahwa pengelolaan air dan juga kesuburan lahan yang menghasilkan kegiatan pertanian ternyata bersanding dengan pembentukan kebudayaan dan juga kekuasaan yang kita kenal di dalam buku-buku sejarah sebagai puncak dari berbagai periodisasi politik di Indonesia. Mulai dari Kerajaan Kanjuruhan, Singosari, Kadiri, kemudian juga Majapahit, dan kelak kemudian kita melihat bahwa kekuasaan kolonial Hindia Belanda juga sangat memanfaatkan kesuburan lahan yang ada di Lembah Brantas. Pada suatu saat di abad ke-20, di awal abad ke-20, pernah ada sekitar 90 pabrik gula di Lembah Sungai Brantas, yang menunjukkan bagaimana kuatnya kegiatan peran itu ya, Pak, ya? Peran dari pertanian, pengelolaan air, dan juga pemanfaatan lahan untuk berbagai hasil bumi. Kita bersyukur bahwa kemudian ketika Indonesia merdeka, peran untuk menguatkan sektor pertanian, menghasilkan produk pangan bagi masyarakat, tetap dijalankan dengan seksama di Das Brantas. Dari Lembah Das Brantas ini, kita juga menikmati saat ini cukup besar produksi padi, dan ini memberikan sumbangsi tidak kecil pada pertumbuhan domestik regional bruto dari Provinsi Jawa Timur. Jadi ada sebuah konektivitas yang panjang antara air, manusia, dan sejarah di Lembah Brantas. Dan ini melampaui pengertian ekonomi, karena ini juga menyentuh ranah kebudayaan, dan juga menjadi bagian dari episode besar tentang peran dari Jawa Timur sebagai bagian yang integral dari Republik Indonesia, yang kemudian memberi sumbangsi yang tidak kecil juga pada berbagai sektor yang lain.
Ya, itu tadi saya ini Pak, mengambil Sungai Brantas sering dijadikan sumber daya untuk pertanian ya Pak ya. Untuk saat ini Pak, tadi Bapak menceritakan zaman dulu seperti apa peranannya dalam kerajaan-kerajaan. Nah, untuk saat ini seberapa besar peranan Sungai Brantas dalam ketahanan pangan di Jawa Timur Pak? Untuk saat ini. Peran dari Sungai Brantas dalam ketahanan pangan tidak kecil. Ada setidaknya sekitar 145.000 hektar yang mendapatkan air secara langsung dari sistem atau bangunan prasarana pengairan di wilayah Sungai Brantas ini. 145.000 itu merupakan sawah yang dapat diberikan air irigasi secara terus-menerus sehingga memungkinkan untuk bercocok tanam padi sepanjang tahun. Tetapi di luar perubahan tata ruang yang terjadi di masa yang lampau, kita melihat bahwa kegiatan pertanian ini sudah menjadi sesuatu yang mendarah daging bagi masyarakat yang ada di Lembah Brantas. Dan pada masanya pernah ada sekitar 330.000 hektar lahan pertanian yang diusahakan oleh masyarakat baik tanpa maupun dengan irigasi teknis. Jadi kalau kita membayangkan bahwa ada lahan pertanian seluas itu dengan intensifikasi menanam yang cukup tinggi dan dijamin karena adanya pengelolaan air yang cukup, maka tentunya peran dari Sungai Brantas dan daerah aliran yang subur ini dalam menjamin ketersediaan pangan tentu sangat besar. Oke, baik. Jadi untuk ketahanan pangan sangat besar ya Pak ya untuk peranannya dalam ketahanan pangan di wilayah Jawa Timur. Nah, kita masuk ke ini Pak, dari sisi pariwisata Pak. Sisi pariwisata mungkin apa aja Pak potensi wisata alam yang bisa ditemukan ini mungkin buat Sobat Jatim, insight Sobat Jatim, potensi pariwisata yang bisa ditemukan di sepanjang daerah aliran Sungai Brantas itu Pak. Untuk saat ini mungkin sebagai insight buat teman-teman kalau mau main-main gitu. Ya, Sobat Jatim tentunya mengenali ya bahwa air selalu menjadi atraksi yang menarik. Di mana ada air, di mana ada pemandangan yang indah, kita akan selalu gemar untuk berwisata. Iya. Sebenarnya ini bukan hal yang terlalu baru, karena raja-raja zaman dahulu ketika dinukilkan dalam berbagai prasasti juga mencatat perjalanan ke mata air untuk berwisata dan bersembahyang. Jadi contohnya mata air Wendit, ya, kemudian itu merupakan salah satu, itu ya Pak ya? Ya, merupakan salah satu mata air yang sudah dikunjungi oleh para raja-raja sejak zaman Singosari. Kemudian kita juga melihat banyaknya patirtan yang ada di lereng Gunung Penanggungan, seperti Jalatunda, kemudian Candi Belahan, itu kan semua merupakan tempat pemujaan yang kemudian berkembang juga menjadi sarana wisata dan dapat kita kunjungi oleh Sobat Jatim. Selain dari itu, saat ini ada banyak bangunan pengairan berupa bendungan di daerah aliran Sungai Brantas ini yang juga menyajikan pemandangan yang menarik. Misalnya di Bendungan Selorjo yang terletak di Kabupaten Malang. Atau barangkali kalau kita juga tertarik ada Bendungan Widas yang ada di Kabupaten Nganjuk, berbatasan dengan Kabupaten Madiun. Itu merupakan tempat di mana masyarakat dapat berwisata, kemudian juga menikmati misalnya beraktivitas memancing misalnya ya, atau menikmati kuliner ikan gitu ya. Saya kira semuanya tersedia karena kecukupan air yang ada. Ya, ada banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi Sobat Jatim, dan saya kira kesuburan dari lahan yang ada di Das Brantas ini dan juga kelimpahan air serta begitu banyak mata air serta sumber air tentunya selalu memikat untuk didatangi. Ada banyak hidden gem yang barangkali bisa ditemukan. Saya kira Sobat Jatim bisa browse dengan cepat ya dan menemukan bahwa di Das Brantas ini ada ratusan mata air yang menarik untuk didatangi. Ada ratusan situs yang juga menarik untuk didatangi. Semuanya saya kira membangun persepsi bahwa air tak dapat dipisahkan dari kehidupan kita, dan kebahagiaan untuk berwisata itu salah satu kenikmatan yang diberikan air. Luar biasa. Saya juga pernah sih Pak menikmati, salah satunya menikmati adanya konektivitas antara manusia dan juga alam, itu salah satunya di Bendungan Wonorejo Tulungagung. Oke. Ya, itu benar kata Bapak tadi, ada bisa makan ikan di sana, lalu ada bisa menikmati wisata. pemandangan. Betul, ya. Menikmati pemandangan, mau main air, bisa healing lah ya. Bisa healing. Nah, berarti Pak ini mungkin salah satu yang
dampak lingkungan ini adalah salah satu apa yang mempengaruhi Pak mungkin? Apa aja yang mempengaruhi? Iya, pertumbuhan Menjaga. penduduk di Das Brantas itu selalu mendahului pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Timur. Menjadi masalah. Sejak awal mula telah kita kenal kesuburan dan juga ketersediaan air yang memadai menyebabkan orang beraktivitas di Lembah Brantas. Dan berbagai aktivitas tersebut kemudian menyebabkan pertumbuhan dari penduduk. Tentu saja pertumbuhan dari penduduk itu akan mendorong kegiatan perekonomian. Dan apabila terakumulasi, ya kita paham hal ini akan menyebabkan tekanan pada lingkungan. Hari ini yang kita amati adalah Das Brantas ini memiliki penduduk hampir 18 juta jiwa. Jadi walaupun luasnya hanya seperempat dari luasan Provinsi Jawa Timur, penduduknya separuh dari penduduk Provinsi Jawa Timur. Dan ini tentu memunculkan tekanan lingkungan yang tidak kecil. Nah, dengan demikian maka kita sadar bahwa merawat lingkungan, menjaga kelestarian air, menciptakan hubungan antara manusia dengan alam adalah hal-hal penting yang harus kita kendalikan, yang harus kita kawal mulai saat ini sampai ke depan. Karena dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit, aktivitas ekonomi yang cukup tinggi ya, dan tentunya saya kira ada dampak berupa pencemaran ya, baik itu dari sumber domestik, sumber industri maupun kegiatan lainnya, pertanian misalnya, itu tentu memunculkan risiko bagi lingkungan. Hari ini kualitas air di Sungai Brantas akan diuji dan senantiasa ditentukan oleh aktivitas manusia yang ada di sekitar dan di dalam daerah aliran sungai tadi. Kita mengetahui bahwa pencemaran itu dapat bersumber dari aktivitas rumah tangga, aktivitas industri, tapi juga dari aktivitas pertanian. Misalnya pemakaian pupuk yang berlebih, pemakaian pestisida dan sebagainya yang mencemari badan-badan air, bahkan juga mencemari sumber air. Jadi ini yang saya kira merupakan tantangan ke depan, sehingga panggilan terbesar bagi generasi kita saat ini, Gen Z, generasi Alpha, itu adalah menemukan kembali rumusan yang baik bagaimana merawat air dan menjaga kelestarian lingkungan yang ada. Ini merupakan tantangan kita bersama, dan saya kira generasi Z, generasi Alpha sebenarnya punya kepedulian. Tetapi kepedulian tadi tentu memerlukan bentuk. Betul. Dan saya kira saat ini dengan banyaknya kita menggunakan media sosial, maka salah satu metode untuk mendukung, untuk mengkampanyekan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, menjaga kelestarian air, dan juga memelihara ekosistem adalah dengan media sosial itu menjadi wadah untuk menyuarakan maksud-maksud baik. Untuk promosi ya Pak. Mempromosikan maksud-maksud baik, mempromosikan, mendorong masyarakat untuk prihatin pada kerusakan yang ada dan peduli untuk memperbaikinya. Saya kira media sosial yang dikuasai oleh Gen Z dan Gen Alpha ini salah satu cara yang paling baik untuk membangun kesadaran. Ini seperti itu Pak. Seperti halnya podcast ini kan. Saya kira Sobat Jatim tentu bisa menikmati podcast ini dan menarik manfaat, dan moga-moga ya, moga-moga kemudian membawa pengalaman ini dalam praktek kehidupan. Baik Bapak. Untuk tentang pengelolaan air Bapak, tentunya melihat perkembangan zaman ya Pak ya, tentu pengelolaan sumber daya air semakin jadi perhatian yang penting menurut Bapak. Adakah perbedaan yang signifikan antara pengelolaan air Sungai Brantas pada masa lalu dengan yang ada sekarang? Pasti ada. Tantangan tiap zaman berbeda. Jadi pada masa klasik Hindu-Buddha yang kita anggap dimulai sekitar 700 Masehi di Lembah Brantas ini ya, dengan kerajaan Kanjuruhan sampai dengan sekitar tahun 1500 pada saat Majapahit berakhir. Tantangan terbesarnya adalah kekuatan alam yang tidak bisa dikendalikan. Banjir, letusan gunung berapi, kemudian segala dampak yang timbul karena efek ya kekuatan alam tadi yang tidak bisa dikendalikan manusia, itu menjadi tantangan terbesar bagi siapapun yang bermukim di Lembah Sungai Brantas.
Pada masa yang lebih kemudian, ketika kolonialisme kemudian melakukan kegiatan pengolahan lahan untuk kepentingan industri tanaman keras ya, kemudian perkebunan dan lain sebagainya, tantangan yang muncul adalah bagaimana manfaat yang dirasakan dari kesuburan lahan di daerah berantas ini dan juga kecukupan airnya tidak hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang menjadi penjajah bangsa ini, tetapi juga bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat pada umumnya, masyarakat Indonesia. Setelah kita merdeka, kita punya kesempatan sebenarnya untuk memperbaiki banyak hal dalam pengelolaan air dan penggunaan lahan. Salah satunya yang tampak adalah kita membuat rencana yang baik untuk mengelola air. Dan kemudian pengelolaan air ini diwujudkan di dalam pembangunan berbagai infrastruktur yang memberikan layanan air. Dan ini semuanya saya kira dapat kita rasakan dengan tersedianya kecukupan air saat ini, luasnya lahan irigasi yang sudah terjaga, pengendalian banjir yang hari ini juga kita rasakan di Lebah Sungai Berantas karena adanya 7 bendungan dan juga berbagai infrastruktur lain yang mengatur air. Hal-hal ini kami sampaikan di dalam buku kami, Berantas Sang Pembawa Berkah. Dan di dalam buku Berantas Sang Pembawa Berkah ini kami menjelaskan bagaimana pengelolaan air itu dimulai pada masa klasik, kemudian mengalami percepatan pada masa kolonial Hindia Belanda, dan kemudian pada akhirnya menjadi sesuatu yang secara teknokratis berkembang terus-menerus sampai saat ini di masa kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi seluruh rangkaian sejarah perkembangan sumber daya air di Lembah Sungai Berantas ini telah kita tuliskan di dalam buku tersebut, dan saya kira menarik karena tidak hanya aspek teknis, tetapi kita juga mengulas aspek ekologis, dan kita juga menceritakan aspek budaya dan pembentukan kekuasaan yang terjadi di Lembah Berantas selama hampir 1250 tahun. Bapak, untuk masyarakat di sekitar bantaran Sungai Berantas memiliki peran besar dalam kelestarian lingkungan. Apa saja Pak upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat Jawa Timur, khususnya yang tinggal di Das Berantas, untuk ikut menjaga kelestarian air dan lingkungan Berantas? Setiap generasi memiliki peran masing-masing. Jadi bagi mereka yang saat ini terhitung di dalam generasi X ya, yang usianya sudah di atas 40 tahun, tentu perannya adalah sebagai edukator, sebagai orang-orang yang memberikan contoh di dalam memelihara kelingkungan, menjaga keasrian, menjaga dan memelihara ketersediaan sumber daya air, memberikan contoh, memberikan edukasi kepada generasi yang berikutnya. Bagi generasi yang saat ini berada dalam lingkup Gen Z, tentu sebagai mereka yang sedang berkarya, belajar untuk berbuat, mendapatkan contoh yang baik dan kemudian menginisiasi pengalaman yang baru dalam mengelola lingkungan, menjaga dan merawat lingkungan, memelihara air, dan juga berinteraksi secara positif dengan lingkungan adalah hal-hal yang kita nantikan. Dan ini barangkali perannya. Bagi generasi Alpha yang merupakan generasi masa depan, saya kira belajar dari apa yang diedukasikan, melihat apa yang dilakukan oleh generasi pendahulunya, dan kemudian menemukan cara bagi pemeliharaan lingkungan, menjaga kelestarian air, dan merawat ekosistem adalah hal-hal yang akan mereka peroleh jika kita benar-benar memberikan contoh edukasi yang baik. Baik. Wah, luar biasa Bapak ini, karena waktunya udah habis, dan untuk Sobat Jatim, untuk lengkapnya ya Pak ya, sekali lagi jangan lupa untuk membaca buku Berantas Sang Pembawa Berkah tadi itu, karena lengkap banget cerita tentang Sungai Berantas, perjalanannya dan lain-lain. Nah Bapak, sebelum saya tutup podcast pada kali ini, mungkin Bapak berkenan memberikan closing statement untuk Sobat Jatim di sini Bapak. Baik, Sobat Jatim, berkain ikat sungguh pantas, Cakep. kain cantik bagai bidadari. Cakep. Sudah terkenal Sungai Berantas, sumber kemakmuran anak negeri. Luar biasa Bapak. Lama berpisah, sekian depa. Cakep. Sudah saatnya kita bersua. Cakep. Sobat Jatim, salam jumpa, salam literasi untuk semua. Luar biasa Pak Raymond. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Sama-sama, benar-benar menyenangkan percakapannya. Saya mendapatkan banyak insight baru tentang Sungai Berantas, karena kita mungkin mikirnya Sungai Berantas ya udah sungai gitu, ternyata
banyak sekali perjalanan panjang yang memulai alirannya dari hulu melintasi kota-kota besar. 320 km Iya, panjangnya. betul itu, dan tidak hanya menjadi urat nadi perekonomian tetapi juga bagian tak terpisahkan dari budaya yang tadi Bapak jelaskan dan kehidupan sehari-hari juga di Iya. zaman sekarang ini. Dari segi sejarah tadi kita juga bisa mendengar Sobat Jatim bagaimana sungai ini memainkan peran dalam ekonomi, transportasi hingga menjadi sumber inspirasi bagi banyak karya budaya. Bapak, saya terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu. Kita bisa bertemu lagi Bapak. Dan nanti saya akan review, Sama-sama. pasti akan review bukunya ketika sudah ada Terima. di tangan saya, akan saya review buku. Tentu. Karena sangat menarik menurut saya Iya. Bapak. Semoga ini semua membawa manfaat. Iya. amin. Salam sehat Sobat Jatim. Baik, Sobat Jatim, akhirnya podcast Ruang Informasi episode ke-45 bersama Bapak Raymond ini sudah selesai. Dan akhir kata saya Yonas Fandi, Pak Raymond dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.